Ань, давно собирался тебе сказать. Ну, наконец-то. Ань. Тухлим. Давай расстанемся. Ребята, не... Сказал, что это он. Assalamualaikum para pengamat film singkat, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa Bebeb mendoakan yang masih jomblo agar segera mendapat jodohnya, dan yang pengangguran segera mendapat ide untuk bersama-sama mengonten Ria. Еще и бабки тебе давать. Kali ini, Bebeb akan menceritakan film drama Rusia yang sangat memotivasi para sobat yang berbadan lintu. Film ini berjudul I Am Losing Weight. Я тоже хоть похудеть, бока отрастила. А, где такие, как вы, меня бесите? Худеют они, блин. А это кто? Муж? Не-не-не-не. Телохранитель и тренер. И тренирую. А, Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang diputuskan pacarnya hanya karena berat badannya naik dan menjadi gendut. Ну, правда, ты не Брэд Питт. Nah, daripada nggak penasaran, lebih baik ambil posisi santai agar bisa nonton sampai selesai. Dan selamat menonton. Kisah berawal di negara Rusia, di mana kita akan dikenalkan dengan seorang gadis bernama Anya. Anya berusia 20 tahunan. Dia tinggal bersama pacarnya Zenya yang merupakan seorang binaragawan dan pelatih renang. Anya bekerja di toko roti, oleh karena itu dia selalu berhubungan dengan makanan. Ketika pasangan ini pertama kali bertemu, Anya merupakan wanita yang bohai alias body biola. Tapi setelah beberapa bulan, berat badannya terus bertambah sehingga badannya semakin membengkak. Di suatu hari, mereka diundang ke pernikahan temannya. Anya mencoba beberapa pakaian yang dulu cukup di badannya, namun sekarang pakaiannya sudah tidak ada yang muat lagi. Anya menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan memperhatikan, tapi perubahan di tubuhnya sangat signifikan. Zen juga mengetahui hal ini, tapi dia tidak ingin mengomentari tentang berat badan Anya yang bertambah, karena itu topik sensitif untuk para wanita. Setelah mencoba beberapa pakaian, Anya menemukan yang menurutnya cocok dan mulai bersiap-siap. Ketika Zen melihat Anya, wajah Zen mengkerut. Dia merasa gadis ini bukan pacarnya. Dia tidak mau terlihat bersama Anya di pesta pernikahan, karena semua teman-temannya dari gym akan ada di sana. Zen memikirkan alasan yang masuk akal, berharap dia akan tinggal di rumah. Namun Zen merasa lega ketika Anya mengatakan bahwa dia ingin tinggal di rumah dan memesan pizza. Anya meminta Zen untuk tinggal bersamanya, tapi Zen berjanji untuk kembali ke rumah secepatnya. Sebelum pergi, Zen menggendong Anya dan menempatkan Anya di meja, tapi Zen menghindar ketika Anya mencoba untuk menciumnya. Anya menyadari bahwa Zen menghindar, tapi Anya menyembunyikan perasaannya yang terluka. Setelah Zen pergi, Anya mengganti pakaiannya yang lebih nyaman dan menimbang badan, ternyata beratnya sudah 76 kilo. Meskipun dirinya selalu mengeluh mengenai kenaikan berat badan, satu-satunya resolusi yang dilakukan hanyalah meminum segelas air. Bahkan sekarang, dia memasak gorengan seperti gehu dan scroll di Facebook sambil menunggu Zen pulang. Saat dia sedang scroll di Facebook, dia melihat foto-foto Jen dan teman-temannya di pesta pernikahan. Dia ngezoom salah satu foto dan merasa terganggu ngelihat teman-teman wanita Jen yang langsing dan mencrang. Dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan mereka. Kemudian, dia menemukan foto Jen dengan seorang gadis. Saat memeriksa profilnya, dia kesal ketika melihat bumerang wanita ini mencium pipi Jen. Anya langsung ganti kostum dan segera nyusulan ke pesta pernikahan. Dia memanggil sahabatnya Natasha untuk menjemput. Natasha juga menyadari bahwa berat badannya bertambah, tapi baginya Anya masih terlihat cantik. Dia memegang wajahnya, menyuruhnya untuk percaya diri dengan tubuhnya. Ketika Anya sampai, dia melihat Jennya sedang menari dengan gadis itu. Dengan cembokur, dia masuk dan menari di antara mereka. Zen tampak terkejut, tapi dia terus menari seperti yang lain. Gadis itu misuh-misuh lalu pergi. Beberapa saat kemudian, mereka pun duduk dan Anya mulai makan. Dia bertanya kepada Jen mengapa dia menari dengan seorang gadis, tapi Jen mengatakan bahwa mereka menari berjamaah.
Lalu Zen menyatakan bahwa dia tidak menyukainya lagi. Dia menambahkan bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain makan dan hanya menjadi beban baginya. Anya berlinang air mata, tapi sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, pasangan pengantin baru mendekati mereka. Anya mencoba tersenyum, lalu pengantin wanita bertanya pada Anya apakah dia hamil. Setelah itu, Jen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya. Tak lama, Anya naik bis untuk pulang ke rumah ibunya. Dia menangis tak terkendali, tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangnya. Setelah sampai di rumah, dia menghampiri ibunya yang sedang makan bersama. Ayahnya melihat ada sesuatu yang tidak beres dan berjalan keluar untuk memberi mereka ruang. Anya memberitahu ibunya bahwa dia diputuskan pacarnya karena berat badannya naik. Ibunya berkomentar bahwa dia tidak gemuk, dia hanya memiliki tulang yang lebih lebar. Pernyataan ini membuatnya merasa jauh lebih buruk. Saat malam hari, dia tidur di sofa bersama ibunya sambil melihat-lihat foto Jen di ponselnya. Dia juga menemukan foto dirinya dari beberapa bulan yang lalu. Dia memperbesar foto tubuhnya dan sedih melihat perubahan bentukan bodinya. Keesokan paginya, dia mendapat telepon dari Natasha yang memintanya untuk datang. Di sini terlihat Anya sedang ngopi di balkon Natasha sambil menangis dan galau karena diputusin. Lalu Natasha memberitahu bahwa Jen datang tadi malam untuk mengeluarkan semua barang miliknya. Natasha memintanya untuk tinggal bersamanya dan suaminya yaitu Dimas selama beberapa hari sampai dia menemukan kosan baru. Dia mencoba menghibur temannya, tapi Anya tidak merasa lebih baik. Dia hanya ingin menangis dan mengeluh tentang mantan pacarnya yang buruk, dan dia ingin mengajak balikan. Bahkan Dimas mencoba menghiburnya. Dia mengatakan bahwa Anya adalah gadis paling seksi di kota, tapi itu tidak membantu Anya. Dia menghabiskan malam di balkon. Saat pagi hari, Natasha menghampiri Anya dan ikutan rebahan juga. Natasha bercerita tentang seorang temannya yang berada di posisi yang sama dengan Anya. Dia diputuskan pacarnya melalui pesan singkat gara-gara berat badannya naik. Dia tidak ngutruk dan galau. Gadis itu malah pergi nge-gym dan menjadi langsing hanya dalam sebulan saja. Lalu pacarnya menyesali keputusannya sehingga dia datang ke kantornya membawa bunga untuk memintanya balikan. Ketika Anya mengeluh bahwa dia tidak punya cukup uang untuk daftar nge-gym, Natasha menyarankan agar dia menggunakan voucher coba gratis 1 minggu di semua gym di kota. Keesokan paginya, Anya mengucapkan sumpah resolusinya lalu minum segelas air dan pergi ke gym untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan alat fitness hingga jatuh dari treadmill beberapa kali. Tapi semua kerja kerasnya sia-sia karena 1 jam kemudian dia ada di restoran lalu makan dengan porsi kuli. Natasha yang bekerja di restoran itu membuang makanannya, kecewa bahwa dia tidak bisa berkomitmen selama lebih dari 2 jam. Temannya memintanya bersungguh-sungguh untuk dietnya. Sekembalinya ke rumah, Anya mengoleskan hand body ke seluruh tubuhnya dan dibungkus dengan plastik wrap. Dia berharap trik ini akan membuatnya kehilangan beberapa kilogram sambil melahap sekantong keripik. Ketika tengah malam, dia mencoba mencuri makanan dari kulkas, tapi ketahuan oleh Natasha. Keesokan harinya, dia bertekad untuk tidak makan sesuatu yang tidak sehat. Ternyata ini sangat sulit baginya karena dia bekerja di toko roti. Saat mendekorasi kue, dia secara tidak sengaja ngalamot lapisan gula dari wadah, tapi langsung melakukan 10 kali squat untuk menebusnya. Sepanjang hari, makanan memanggil-manggil namanya, tapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Di suatu waktu, dia ditinggalkan sendiri dengan bolu utuh. Dia menatapnya selama beberapa menit dan mencoba membuat alasan untuk memakannya. Setelah mondar-mandir, Anya menatap kuenya. Beberapa menit lalu dia menggoyang-goyang rak. Dia akhirnya menyerah dan melahap setengah kue sekaligus. Anya menyadari bahwa dia memiliki masalah. Dia googling komunitas untuk orang-orang dengan gangguan makan yang berlebihan dan bergabung dengan komunitas tersebut. Di antara komunitas tersebut ada seorang pria lajang bernama Koya. Anya memperkenalkan dirinya sebagai Angela dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelainan makan. Dia mengaku sebagai jurnalis yang menulis cerita tentang gangguan makan. Komunitas tersebut mencoba bertanya mengenai kondisi mereka dan tidak menerima kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Kolya yang marah menunjuk masing-masing dari mereka dan menyebut mereka gemuk, termasuk dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa jelas Anya berbohong tentang menjadi jurnalis karena dia tidak mau ketahuan memiliki gangguan makan.
Anya berpura-pura mendapat telepon, lalu meninggalkan rapat, namun Koya mengikutinya. Koya mengundangnya ke restoran terdekat. Anya bersedia karena dia tidak bisa menolak makanan. Di sini, Koya mengajaknya untuk berteman dan saling memotivasi untuk berolahraga. Dengan begitu, mereka dapat berolahraga bersama setiap hari, saling bertanya menu makanan, dan memberikan dukungan emosional selama proses diet. Anya tidak yakin tentang niat Koya, tapi dia berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Di hari berikutnya, mereka pergi ke taman setiap pagi untuk berlari. Awalnya, Anya gak mau bareng dengan Koya, tapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa Koya sebenarnya orang yang baik. Dia tidak malu dengan bentuk tubuhnya. Menghabiskan waktu bersama Koya membuat Anya mencintai tubuhnya sendiri. Mereka pun saling bertanya setiap sebelum makan dan saling membantu satu sama lain sejak mereka memiliki masalah yang sama. Tak lama kemudian, berat badan Anya mulai turun sedikit demi sedikit. Namun, kepercayaan dirinya goyah ketika dia pergi ke pesta di kolam renang dan melihat gadis langsing yang nampak cantik. Setiap kali dia merasa frustasi, Koya membantunya. Mereka sering berteriak sekuat tenaga untuk menghilangkan stres. Anya tidak menginginkan apapun selain pengakuan dari Jen, dan itu membuat Koya cemburu. Dalam 1,5 bulan, dia turun 10 kilo dan siap untuk bertemu Jen lagi. Dia membeli baju renang, berencana berpura-pura menabraknya di sebuah kolam renang. Karena Jen bekerja sebagai instruktur, dia bertemu Anya di kolam renang. Jen terlihat terpesona. Setelah mengobrol sebentar, mereka masuk ke kolam dan mulai mencipratatkan air satu sama lain. Semua berjalan dengan baik sampai gadis yang bertemu di pernikahan tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Jen. Ini membuat Anya patah hati untuk kedua kalinya. Lalu dia berpesta dan minum miras sepanjang malam untuk melupakan Jen. Keesokan paginya, dia bangun telanjang di tempat tidur Koya. Koya meyakinkan dia bahwa dia tidak melihat Anya telanjang. Hal ini disebabkan karena saat malam habis mabok, Anya akan pulang dengan orang asing. Tapi Koya tiba di waktu yang tepat dan meninju wajahnya untuk menyelamatkan Anya. Setelah pagi yang aneh, dia pergi ke rumah ibunya dan menceritakan semuanya. Menurut ibunya, Anya memiliki trauma yang belum terselesaikan dari ayahnya yang meninggalkan mereka ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, dia menginginkan pengakuan Jen meskipun dia berlaku tidak baik kepadanya. Anya mengerti apa yang ibunya maksud dan pergi menemui ayahnya keesokan harinya. Dia meminta Koya menyetir karena perjalanannya memakan waktu 5 jam. Dalam perjalanan, Koya mencoba untuk lebih dekat dengannya, menunjukkan bahwa dia menyukai Anya, tapi Anya tidak peka dengan kode dari Koya. Mereka akhirnya bertemu ayahnya Sergi di rumah kayu tempat dia tinggal bersama seorang wanita. Anya bertanya kepadanya mengapa dia tidak ingin kembali dalam hidupnya. Sergi lalu menceritakan pada saat dia datang ke hari ulang tahun Anya dengan hadiah, tapi dia mengacukan jari tengah melalui jendela. Di malam hari, Anya tidak sengaja menjatuhkan lilin yang menyalakan kayu lalu rumah terbakar. Sergi marah padanya karena membakar rumahnya, tapi tidak peduli dengan keselamatan Anya meskipun tubuhnya dipenuhi dengan api. Anya dan Koya segera kembali ke rumah. Sebelum berpisah, dia mencium hidung Koya. Koya merasa sangat senang dan dia senyum-senyum sendiri dalam perjalanan pulangnya. Dia bahkan menukar jam tangan dengan seikat bunga untuk Anya. Di rumah, Jen datang menemui Anya dan meminta maaf padanya. Mereka akhirnya bercinta setelah ngobrol-ngobrol sebentar. Ketika Koya kembali dengan bunga, dia melihat mereka dan pergi dengan kecewa. Keesokan paginya, Jen mengatakan bahwa dia terlihat jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu. Ini membuat Anya sadar bahwa dia tidak benar-benar tulus mencintainya. Mereka bertengkar lagi dan Jen kembali pergi meninggalkannya. Di malam itu, dia pergi ke rumah Koya, tapi Koya sangat marah sehingga dia memberinya sebuah apel dan menyatakan bahwa hubungan mereka sebagai teman yang saling mendukung telah berakhir sekarang karena berat badan Anya sudah turun. Keesokan paginya, dia pergi ke rumah Natasha, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Dia nerekel lewat jendela Natasha untuk naik ke balkon dan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Natasha dan suaminya sudah bertengkar hebat. Setelah itu mereka pergi. Mereka saling curhat satu sama lain dan merasa lebih baik. Keesokan harinya, Sergi datang menemui Anya dan meminta maaf karena telah menjadi ayah yang buruk. Dia juga menari dengannya seperti yang biasa dilakukan ketika dia masih kecil. Setelah keduanya berdamai, Anya pergi ke tempat acara maraton Pocari Sweat untuk bertemu Koya. Dia menemukan Koya sedang meminum minuman dingin dan langsung menjabatnya.
Dia juga menyatakan bahwa dia belum kehilangan berat badan yang cukup, jadi dia bertanggung jawab untuk membantunya apapun yang terjadi. Mereka pun ikut serta dalam maraton dan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Koya mengumpulkan keberanian untuk mencium Anya. Kini dalam hidupnya, Anya menyadari bahwa terobsesi dengan penampilannya tidak membuatnya bahagia. Kebahagiaan hakiki sejatinya menerima diri sendiri apa adanya, seperti yang dilakukan Koya. Dia selalu bekerja keras untuk meningkatkan kesehatannya, tapi tidak pernah malu dengan penampilannya. Dan film pun dianggap down. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.